Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farah Lutfian Nuraini dengan NPM akhir 015. Di sini saya akan mendongeng tentang Lutung Kasarong. Di kerajaan yang subur dan masyhur, hiduplah raja yang bernama Prabu Tapa. Prabu Tapa memiliki dua anak yang namanya Purbasari dan Purbararang. Purbararang adalah kakak Purbasari yang memiliki sifat sombong dan iri hati. Sedangkan adiknya Purbasari adalah ratu yang baik hati, ramah, cantik, dan sangat disukai oleh rakyatnya. Saat Prabu Tapa sudah tua, Prabu Tapa memberikan tahtanya kepada Purbasari. Mendengar beritanya, Purbararang sangat marah karena ia tidak senang bahwa dia adalah seorang kakak yang lebih cantik dan lebih baik. Dan dia sangat kesal ketika mendengar Purbasari yang akan menggantikan tahta ayahnya. Bersama tunangannya, Prabu Indrajaya, Purbararang membuat rencana untuk menjauhkan Purbasari dari tahtanya. Purbararang dan tunangannya datang menemui dukun sakti yang ada pada masa itu, bernama Nyi Ronde. Mereka berdua ingin meminta dukun sakti ini untuk membuat ramuan agar Purbasari memiliki paras yang buruk. Dengan imbalan emas, Nyi Ronde setuju akan membuat ramuan agar paras Purbasari menjadi buruk rupa. Nyi Ronde berkata, campurkan ramuan ini ke dalam minuman Purbasari, maka ia akan langsung buruk rupa. Purbararang pun senang. Lalu ramuannya diambil oleh Purbararang dan Nyi Ronde mendapatkan emas yang ia inginkan. Lalu mereka kembali ke kerajaan untuk melancarkan misinya. Sesampainya di kerajaan, minuman Purbasari langsung diberi racun oleh Purbararang. Purbararang lalu langsung mendatangi Purbasari. "Halo Purbasari, aku membawakan minuman untuk kamu." "Wah, terima kasih kakak. Aku sangat haus kebetulan." Lalu Purbasari pun langsung meminumnya. Purbararang pun sangat kesenangan karena misinya berjalan lancar. Lalu tiba-tiba tubuh Purbasari berubah menjadi hitam. Dan Purbararang sangat senang. Purbasari pun kebingungan, kenapa tubuhku muncul bintik-bintik hitam? Lalu ternyata Purbararang mengadu, dia tidak pantas untuk menjadi putri selanjutnya. Purbararang pun terus mengadu kepada ayahnya Prabu Tapa. Lalu Purbasari pun akhirnya diasingkan oleh ayahnya sampai tubuhnya kembali membaik. Setelah akhirnya Purbasari pun diasingkan dari kerajaan. Di hutan, sang pati membuatkan gubuk rumah untuk Purbasari. Patinya pun berkata, "Purbasari, tabahkan hatimu. Ini hanyalah niat licik dari Purbararang. Aku tahu kamu sangat baik." Mendengar itu, Purbasari pun kembali tabah dan terus menjalankan hidupnya. Di hutan, dia sangat berteman baik dengan hewan-hewan di hutan. Hewan-hewan di hutan pun sangat senang dengan Purbasari. Namun, tiba-tiba ada makhluk misterius yang ternyata ada di dalam hutan. Dan muncullah seekor monyet. Purbasari pun ketakutan. "Kamu siapa?" Lalu Lutung pun berkata, "Hai, aku Lutung." Purbasari pun kaget, ternyata hewan itu bisa bicara. Lutung pun
langsung menjelaskan bahwa ia adalah pangeran kerajaan yang dikutuk karena ia melakukan kesalahan. Merasa nasib mereka sama, akhirnya mereka berdua berteman baik di hutan. Di malam hari yang gelap, di bulan purnama, Lutung memanjatkan doanya. Ia meminta sebuah telaga muncul dari tanah. Lalu doa Lutung pun terkabul, sehingga muncullah sebuah telaga suci yang bisa membuat wujud dari Purbasari berubah kembali cantik kembali. Lalu Lutung pun meminta untuk Purbasari membasuh wajahnya di dalam air telaga. Ia langsung menyeburkan tubuhnya ke dalam telaga. Dalam hitungan detik, tubuhnya kembali cantik. Ia kembali seperti Putri Purbasari yang sangat cantik dan jelita. Purbasari pun sangat senang bahwa ia sudah dibantu oleh Lutung. Patih yang membuatkannya rumah datang alih-alih ingin memberikan makanan. Namun, Patih pun kaget, tubuh Purbasari sudah kembali cantik. Patih pun mengajak Purbasari kembali ke istana. Namun, ditolak oleh Purbasari bahwa ia sangat nyaman di hutan karena sudah memiliki banyak teman. Ditolak mentah-mentah, Patih pun kaget. Patih pun memohon kepada Purbasari, "Tapi kalau seperti itu, raja pasti sangat merindukanmu." Lalu, akhirnya dengan satu syarat, Purbasari meminta Lutung bisa ikut masuk ke dalam istana. Maka Purbasari pun kembali ke istana. Sesampainya di kerajaan, Purbararang pun sangat kesal karena ia sudah sembuh dari penyakit aneh itu. Ia berkata, "Kamu memang sudah sembuh, tapi kamu tidak akan bisa dengan mudah kembali ke dalam istana." Purbararang pun sangat marah. Purbararang mengajak duel Purbasari. Yang pertama, ia mengajak duel rambut yang paling panjang. Ternyata Purbararang memiliki rambut yang sangat panjang dan sangat cantik. Lutung yang melihat kekalahan Purbasari, ia pun langsung berdoa. Ia meminta seketika rambut Purbararang digerai langsung panjang sekali, sehingga kakaknya Purbararang pun kalah. Purbararang pun sangat marah sekali. Lalu ia mengajak duel kedua. Setelah kekalahannya, Purbararang mengajak duel. Pasangan yang paling tampan akan menjadi ratu, dan yang kalah harus pergi dari kerajaan. Mengingat Purbararang sudah memiliki tunangan yang terkenal akan ketampanannya, kewibawaannya, dan kekuatannya, Purbararang pun merasa kebingungan. Tapi tanpa disangka-sangka, Purbasari langsung menunjuk Lutung Kasarung sebagai kekasihnya. Purbararang pun langsung tertawa. "Hahaha, pasangannya seorang Lutung. Ia pasti akan kalah. Lalu, mana bisa ia menyaingi pasanganku?" Purbararang pun sangat sombong, dan ia sangat percaya diri bahwa ia akan menang. Merasa diremehkan, Lutung pun langsung berdoa dan berubah menjadi seorang pangeran yang sangat tampan. Ternyata Lutung lebih tampan dan lebih gagah dari tunangan Purbararang. Semua orang pun kaget. Ternyata Lutung adalah seorang pangeran yang sangat tampan. Purbararang pun merasa kalah. "Ya ampun, aku harus keluar dari istana ini." Dengan kebaikan hati Purbasari,
Purbasari pun menolak Purbararang untuk keluar dari istana. "Tidak usah, Kak. Kamu bisa tinggal di kerajaan ini bersama-sama." Lalu Purbararang pun langsung tersadar. Ia mengucapkan terima kasih kepada adiknya dan meminta maaf atas segala kesalahan yang ia perbuat kepada Purbasari. Akhirnya Purbasari menjadi ratu kerajaan dan Lutung Kasarung menjadi raja kerajaan di tempat Purbasari. Kali ini sang kakak Purbararang akhirnya menerima Purbasari menggantikan tahta ayahnya Prabu Tapa menjadi ratu. Pesan moral yang bisa kita dapatkan adalah setiap perbuatan buruk jangan dibalas dengan perbuatan buruk juga. Mau memaafkan kesalahan orang lain merupakan hal yang sangat terpuji dan sangat disenangi. Sekian dongeng yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.